Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya. Bersama dengan saya Evangelis Filituk di channel di Kayu Sune. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, karena channel ini secara konsisten memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Bagi kita yang sudah pernah menjadi anak-anak dan sekarang menjadi orang tua, kita pasti tahu bahwa karena kasih sayang, maka orang tua sering memperingatkan anak-anak tentang suatu bahaya. Anak yang pintar biasanya akan memperhatikan dan mengingat peringatan-peringatan tersebut, tetapi anak yang bodoh akan selalu mengabaikan peringatan. Demikian juga dengan apa yang terjadi di akhir zaman ini, bahwa Alkitab sudah memperingatkan, firman Tuhan sudah memperingatkan bahwa di akhir zaman ini akan ada nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Mereka semua datang dengan melakukan mujizat-mujizat, dengan melakukan tanda-tanda. Dan sekali lagi Tuhan sudah memperingatkan bahwa itu semua adalah tipu muslihat iblis. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Anda beberapa ayat yang berkaitan dengan peringatan Alkitab terhadap munculnya nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu di dalam akhir zaman ini. Kita mulai pada ayatnya yang pertama. Peringatan yang pertama adalah di dalam Matius 24 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sana," atau "Mesias ada di sini," jangan kamu percaya. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Dari ayat ini Tuhan Yesus sendiri yang memperingatkan bahwa akan ada orang-orang yang berkata bahwa lihat Yesus atau lihat Mesias, atau Yesus datang kepadanya di rumah. Apakah kita boleh percaya atau apakah boleh dipercaya? Tuhan berpesan, jangan percaya. Peringatan ini jika diperhatikan dengan baik oleh semua murid Tuhan, sudah cukup untuk menolak semua kesaksian yang berkata bahwa dia melihat Yesus. Lihat, dia ada di padang gurun, di luar ruangan. Lihat, dia ada di dalam bilik, atau contoh di dalam ruangan. Sekali lagi, jangan kamu percaya. Namun sayang sekali, sama seperti banyak anak bodoh yang mengabaikan nasihat ayah mereka, begitulah banyak murid Tuhan yang mengabaikan nasihat guru mereka. Mereka mendengarkan kesaksian orang yang bertemu dengan Yesus, mulut terengah-engah penuh antusias. Padahal secara akal sehat saja, bagaimana mereka tahu bahwa itu Yesus? Bukankah iblis, jangan-jangan iblis yang menyamar sebagai Yesus? Ayat-ayat tersebut di atas juga memperingatkan bahwa Mesias palsu dan nabi palsu akan menyesatkan orang dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Seharusnya murid Tuhan yang berhikmat memperhatikan peringatan ini dengan cermat, bahkan bertanya, kalau begitu apakah Tuhan masih melakukan atau memberikan karunia mujizat kepada orang-orang tertentu? Dan bagaimana cara membedakannya? Kuasa Tuhan tentu tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Namun tujuan pengadaan mujizat tentu bisa berubah. Ketika Tuhan hadir di muka bumi ini dan mengadakan mujizat, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang diutus oleh Bapa. Kalau kita baca dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-42. Ketika Tuhan memberikan mujizat, memberikan kuasa melakukan mujizat kepada rasul-rasul, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul atau utusan Yesus Kristus, sesuai dengan 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-12.
Lalu iblis mengadakan mujizat, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memukau orang menjadi pengikutnya. Sejak Tuhan memperingatkan bahwa iblis akan memakai mujizat untuk menyesatkan orang pakai namanya, kita yang berhikmat seharusnya tahu bahwa Tuhan tidak memberikan kuasa melakukan mujizat kepada murid-muridnya sekarang. Terlebih setelah semua murid dibekali tulisan yang Tuhan ilhami, yaitu tentang kedatangan Mesias yang asli dan yang telah menyelesaikan penebusan di atas kayu salib. Tuhan tidak ada kepentingan memberikan kuasa melakukan mujizat kepada murid-murid selain rasul-rasul. Tujuan rasul-rasul diberi kuasa melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa Tuhan menurunkan wahyu kepada mereka dan semua pengajaran serta tulisan mereka adalah dari Tuhan atau firman Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan dapat bahkan tetap melakukan mujizat jika itu diperlukan oleh murid-muridnya. Namun tentu tidak secara menyolok, agar jangan sampai orang datang mau jadi murid karena mujizat, bukan karena kebenaran. Itu ayat yang pertama, dan kita masuk kepada ayat yang kedua. Peringatan yang kedua di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Perhatikan ayat-ayat terkutip di atas. Si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Akan datang dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Apakah tujuan kedatangan si pendurhaka itu? Tujuannya untuk menyesatkan manusia. Lalu perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu untuk apa? Sudah jelas itu berguna untuk menarik perhatian orang-orang tak berhikmat yang sudah sangat tertarik pada hal-hal yang ajaib dan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Jadi ada sebuah kesaksian dari video klip yang di-paste di media sosial. Segerombolan orang di sebuah kapal kelihatannya di Danau Galilea yang melihat awan berbentuk salib. Mereka berteriak histeris bahwa katanya itu Yesus. Ada video lain lagi, sekelompok orang yang melihat awan. Ada gumpalan awan yang terlihat berbentuk wajah seseorang yang tidak jelas. Masa berteriak histeris bahwa itu Yesus? Aneh bukan? Ternyata mereka bukan karena tidak membaca Alkitab, tetapi mungkin seperti anak bodoh yang tidak memperhatikan nasihat ayahnya, sekalipun sudah diberitahu bahwa iblis akan menyesatkan dengan tanda-tanda yang ajaib, namun tetap mempercayai hal-hal ajaib dan tanda-tanda itu. Padahal sudah ditulis dengan sangat jelas, berarti sudah diperingatkan dengan baik bahwa iblis akan datang dan akan memakai tanda-tanda dan mujizat-mujizat untuk menyesatkan. Mujizat-mujizat dikatakan palsu karena Tuhan memang tidak memberikan kekuasaan, melainkan hanya kekuasaan Lucifer yang terbatas yang sengaja diperlihatkan oleh Lucifer. Saat Kathryn Kuhlman tahun 1970-an dikatakan melakukan banyak mujizat, seorang gembala dari gereja baptis membuat iklan di koran bahwa siapa yang disembuhkan oleh Kathryn Kuhlman dipersilakan datang kepadanya dan akan diberikan hadiah $5.000. Dan hasilnya tidak ada satu orang pun yang pernah muncul ke tempatnya. Dan ada seorang yang pernah marah besar dan berkata bahwa pendeta bohong besar, karena ketika waktu itu dia pernah mengikuti KKR Benny Hinn. Dia datang dari Tangerang membawa ibunya yang lumpuh
ternyata tidak sembuh. Dia komplain karena di brosur dikatakan pasti sembuh. Ketika orang fokus kepada mujizat, mereka tidak fokus kepada kebenaran. Tuhan Yesus sendiri yang telah memberi makan ribuan orang pada saat Pilatus tanya pendapat mereka tentang Yesus yang sedang diadili, semuanya teriak, salibkan dia. Di manakah mereka yang sudah makan dan yang pernah menyaksikan banyak mujizat? Mereka disesatkan dengan tipu daya muslihat mujizat karena tidak cinta kebenaran. Padahal sudah Tuhan peringatkan bahwa iblis akan melancarkan penyesatan melalui mujizat. Setelah tahu akan peringatan demikian, mengapa manusia bukannya mengejar kebenaran melainkan mengejar mujizat? Sungguh sangat mengherankan. Peringatan yang ketiga di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Perikop ayat Alkitab yang dikutip di atas sudah sangat dikenal, dan sesungguhnya ini adalah sebuah peringatan yang sangat-sangat keras. Namun isi peringatannya tidak sampai pada tujuan pemberi peringatan, sebab iblis ikut menafsirkan Alkitab dan memplesetkannya. Tuhan sudah terang-terangan menyebutkan 3 perbuatan mereka, yaitu bernubuat, melakukan mujizat, dan mengusir setan. Namun kelompok yang sering mempromosikan mujizat dan nubuatan selalu menyelewengkan tafsiran dan berkata, yang salah bukan nubuatan, bukan mujizat, dan bukan usir setan, melainkan mereka pembuat kejahatan. Oleh argumentasi demikian, sebagian orang terkesima dan lupa inti permasalahannya. Seharusnya orang yang kritis berpikir, mengapakah Tuhan menyebut 3 aktivitas itu? Mengapakah Tuhan tidak berkata pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berkhotbah demi nama-Mu dan mengadakan seminar demi nama-Mu dan mengadakan banyak usaha penginjilan demi nama-Mu juga? Karena berkhotbah, seminar, dan penginjilan bukan tindakan pembuat kejahatan. Loh, kok bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat dikategorikan pembuat kejahatan? Mengapa Tuhan menyebut pelaku 3 aktivitas tersebut pembuat kejahatan? Masa tidak ada hubungannya antara 3 aktivitas tersebut dengan pembuat kejahatan? Tuhan bisa menyambungkannya ke situ. Di atas saya katakan bahwa ini sebuah peringatan yang sangat keras. Kalau kita tidak cari kebenaran dan senang pada kesesatan, mata orang pasti tertutup, mau berapa keras pun peringatan itu disampaikan. Mau tahu alasan 3 aktivitas itu disebut pembuat kejahatan? Nah, sejak Rasul Yohanes meninggal, maka tidak ada lagi rasul. Dia adalah rasul terakhir, dan dia adalah penerima wahyu terakhir di Pulau Patmos sekitar tahun 95 sampai dengan 98 Masehi. Jadi semua orang yang berkata bahwa dia terima wahyu dari Tuhan dan bernubuat itu bukan dari Tuhan, dan itu adalah tipuan. Ada yang berkata bahwa dia menerima bisikan dan kemudian bernubuat, keren sekali, dan pengikutnya memperlakukannya bagaikan nabi besar. Ini pembuat kejahatan, sungguh pembuat kejahatan. Tuhan tidak mungkin salah peringatkan orang. Bukankah dalam surat Korintus dikatakan diberikan karunia bernubuat? 1 Korintus pasal 12. Betul, tetapi karunia bernubuat itu sebelum tahun 98. Surat Korintus ditulis tahun 50-an Masehi. Di mana ayatnya bahwa wahyu ditutup sampai kitab Wahyu? Jawabannya adalah Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Jelas berkata tidak boleh tambah wahyu lagi. Oh, itu kan hanya kitab Wahyu yang tidak boleh tambah.
Waduh, masa kitab Wahyu tidak boleh ditambah lalu kitab Korintus boleh ditambah? Atau malahan boleh menambah kitab yang lain, misalnya kitab Mormon atau kitab Ellen White. Jadi waspadalah, jangan sampai diinyakan oleh Tuhan. Lalu apakah masalahnya dengan pelaku mujizat? Mengapakah dikategorikan pembuat kejahatan? Dalam 2 Korintus 12 ayat 12 sudah dijelaskan, katakan bahwa karunia melakukan mujizat itu adalah bukti kerasulan. Berarti hanya rasul saja yang boleh punya. Kalau semua orang atau sembarang orang punya, maka itu bukan bukti kerasulan lagi. Berarti sejak rasul terakhir pulang ke sorga, maka bersamaan dengan dia berakhir juga karunia melakukan mujizat. Tetapi tentu Tuhan masih mau melakukan mujizat, namun tidak menyolok, dan juga Tuhan mendengarkan doa anak-anaknya. Mengapakah saat zaman rasul-rasul dilakukan dengan menyolok? Karena waktu itu Tuhan sengaja ingin meninggikan para rasul yang memulai era kekristenan dengan penerimaan wahyu zaman perjanjian baru. Sekarang di zaman akhir tidak ada orang yang perlu ditinggikan. Justru diperingatkan bahwa iblis mencari-cari orang gila hormat untuk ditinggi-tinggikan dan dipakainya menyesatkan banyak orang. Pelaku mujizat akhir zaman itu menipu banyak orang, atau dipakai iblis untuk menipu orang. Itu tindakan pembuat kejahatan. Nah, mengapa tidak boleh mengusir setan? Ada orang berkata, Pak Suyanto ini ada-ada saja, kok nggak boleh mengusir setan? Dia lupa bahwa yang berkata itu Tuhan, bukan saya. Tentu boleh usir setan, tetapi caranya yang berubah. Pada zaman Tuhan Yesus hadir, dia menunjukkan kuasanya atas setan. Mereka datang menyembahnya. Murid-murid di akhir zaman tidak disuruh pergi bikin upacara usir setan. Hal yang sangat menyedihkan ialah bahwa sangat sedikit pengkhotbah yang sanggup membedakan antara orang sakit jiwa, psikotik, dengan kerasukan setan. Maka yang tatung pada saat ini, kalau kita lihat di acara-acara cap gome, dalam pementasan kuda lumping atau bagau putih dan banyak pertunjukan adat adalah yang benar-benar di backup iblis atau kerasukan. Sedangkan orang yang overstress karena tekanan ekonomi, patah hati, itu sama sekali tidak ada setannya. Di zaman iblis sudah dikalahkan Kristus. Orang-orang yang kerasukan setan sesungguhnya adalah mereka yang inginkan sendiri. Iblis tidak bisa seenaknya, misalnya merasuki Presiden Trump atau Presiden Putin. Orang yang psikotik itu memerlukan psikiater, bukan didoakan semalam suntuk dan upacara usir setan yang sebenarnya tidak ada di dalamnya. Orang yang kerasukan setan tidak hilang ingatan atau kesadaran diri. Sedangkan orang yang psikotik itu hilang kesadaran diri. Orang yang kerasukan setan seperti tatung di cap gome itu bisa ikut pawai baris berbaris. Dan biasanya mereka tidak terasuki sepanjang waktu, melainkan ada jedanya. Acaranya selesai dan mereka bisa pulang mandi. Tuhan mau di akhir zaman anak-anaknya tidak melakukan show of force atau unjuk kekuatan untuk mengusir iblis, melainkan mengusir dengan memakai nama kebenaran. Yohanes 8 ayat 31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang kerasukan saat dia siuman, pulang mandi dan makan, diinjili, dimenangkan dengan kebenaran. Kalau tidak pernah siuman, kemungkinan itu psikotik, bukan kerasukan. Dimerdekakan dengan kebenaran, barulah kemerdekaan secara permanen terjadi. Kalau cuma diusir-usir, iblisnya pergi sebentar dan kembali bawa banyak teman. Orang yang mengangkat dirinya sebagai yang punya kuasa mengusir setan itu lancang. Betul, orang Kristen itu anak Allah yang maha kuasa. Tetapi Allah ingin anak-anaknya mengusir setan dengan memakai kebenaran Injil, bukan dengan tengking-menengking. Bandingannya, Anda anak raja, pangeran, betul. Tetapi tidak berarti bapakmu senang dengan
kamu keluarkan pistol dan tembak penjahat yang olok-olok kamu. Dia mau kamu pakai ajudanmu, dan ajudanmu panggil polisi, dan akan diurus sesuai hukum yang berlaku. Kalau kamu sembarang cabut pistol dan tembak, kamu pembuat kejahatan. Boleh usir setan, boleh, tetapi sudah tidak dengan cara unjuk kekuatan, melainkan dengan kekuatan pengajaran kebenaran. Dan jika kebenaran yang memerdekakan, orang itu benar-benar merdeka. Jadi inilah ayat-ayat yang bisa mengajarkan kita, memperingatkan kita tentang kesesatan-kesesatan para pembuat mujizat di akhir zaman. Salam Maranatha.